tapi ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saya mulai dari sedikit dulu untuk kita melihat ada video ini. Ini video latar belakang masuk ke akhir dari pasal yang ke-22, ya. Ya, bagaimana Paulus waktu ditangkap, waktu dia disesah, waktu dia ditelentangkan, sampai pada akhirnya dia berkata bahwa dia adalah orang Romawi, warga kerajaan Rom, sehingga tidak jadi disesah. Ya, ini menarik sekali sedikit. Mungkin pengaturan soundnya belum di ini kali ya Pak Nelson, jadi nggak kedengaran suaranya. Oh, sorry. Nah, pengaturan sound dulu ya. Maaf dulu, sorry. Ya. Saya kira tadi nggak ada suara memang. Oke, ya. Udah. Immediately. Then they raised their voices and shouted, "Rid the earth of him! He's not fit to live!" As they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, the commander ordered Paul be taken into the barracks. He directed that he be flogged and questioned in order to find out why the people were shouting at him like this. As they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, "Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been found guilty?" When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. "What are you going to do?" He asked. "This man is a Roman citizen." The commander went to Paul and asked, "Tell me, are you a Roman citizen?" "Yes, I am," he answered. Then the commander said, "I had to pay a big price for my citizenship." "But I was born a citizen." Paul replied. Those who were about to question him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. Iya, itu sedikit gambaran tentang bagaimana ketika Paulus disiksa. Nah, kita masuk ke dalam pasal yang ke-23 tadi yang sudah dibahas. Paulus menatap seluruh pimpinan agama Yahudi yang sedang mengadili dia. Tadi sudah digali begitu dalam juga oleh teman-teman. Ya, ketika dia mengatakan saudara-saudaraku, bagaimana dia menganggap orang-orang Farisi yang adalah orang Yahudi sebagai saudara-saudaranya. Tetapi bagi orang Sanhedrin, bagi para pemimpin agama, maka ketika Paulus menyatakan bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, itu menurunkan suatu kehormatan mereka, sehingga itu membuat imam besar salah satunya marah. Ya, bukan hanya itu, kemudian hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, itu juga membuat seorang imam besar begitu marah kepada Paulus. Nah, menarik bahwa ini gambaran bagaimana ketika Paulus dihadapkan di mahkamah agama, imam besar, paling tidak ada 71 orang tuh ya, 71 orang dengan pemimpin imam besar di situ. Paulus bagaikan seorang seekor domba di tengah serigala. Tapi menarik bahwa ketika dia melakukan menghadapi mereka yang begitu banyak, dia tidak takut, dia tidak gentar.
Bahkan ketika beberapa penafsir menggambarkan Paulus kan seorang yang memiliki mata yang sedikit rabun, tetapi ketika dia menatap mereka, berbeda dengan orang-orang yang diadili di hadapan mahkamah agama lain. Waktu zaman itu, orang begitu takut menatap para mahkamah agama, tetapi Paulus dengan begitu beraninya. Ya, apa yang Paulus katakan tentang dirinya? Dia adalah seorang yang hidup di dalam hati nurani yang murni, hati nurani yang tulus di hadapan Allah. Ya, kemudian saya mengutip dari seorang penulis buku, dia penulis buku memahami ucapan Paulus yang sulit dan juga ucapan Yesus yang sulit. Bruce ya, mungkin Paulus akan mengajukan banding atas kesaksian hati nurani saat dia berdiri di hadapan Mahkamah Agung Israel. Namun itu bukan karena kebenarannya sendiri, ia yang diandalkan untuk kebenaran di pengadilan surgawi. Hati nurani yang paling murni adalah dasar kepercayaan yang tidak aman di bawah pengawasan Tuhan menurut Bruce. Ini saya kutip tapi saya nggak masuk ke situ, tapi sudah disinggung oleh teman-teman tadi. Menarik bahwa hati nurani, Paulus katakan hidup dalam hati nurani yang murni, yang bersih di hadapan Allah. Saya pikir bahwa ini menjadi satu pergumulan dan perenungan serta panggilan hidup kita ya. Sehingga apa? Sama bagaimana kita hidup di dalam dunia, hidup dalam hati nurani yang murni, hidup dalam hati nurani yang bersih, hidup dalam hati nurani yang benar, ya menjadi panggilan tujuan hidup kita sebagai orang percaya tadi. Sehingga tadi ada hal-hal yang kasus-kasus yang kita angkat tadi, misalnya bagaimana kehidupan orang Kristen sekarang kok begini, kok begitu gitu ya. Jangankan hanya orang Kristen, bahkan bukan hanya sekedar orang Kristen awam, bukan hanya sekedar jemaat, saya pikir. Para aktivis, para misalnya atau para yang pendeta sendiri pun kadang ya tentu tidak asing lagi bagi kita kalau kita mendengar beberapa berita gitu, wah ada kasus-kasus tertentu misalnya, walaupun kita nggak perlu menyebutkan. Nah, hidup dengan layak, hidup dengan baik, hidup dengan benar, ini adalah suatu pertanggungjawaban iman kita kepada Kristus. Sehingga tadi banyak sekali hal-hal yang perlu teman Bapak Ibu sudah sampaikan. Ya, kita harus mengingat hal-hal tertentu tentang jabatan imam besar pada waktu itu. Imam besar di dalam kekuasaan ketika orang Yahudi dikuasai oleh orang Romawi, maka imam besar tidak lagi dari keturunan garis Harun, tidak lagi dari keturunan ayah, tetapi berdasarkan situasi politik, diangkat oleh petinggi-petinggi Romawi. Ada kepentingan antara politik dengan agama, sehingga kekuasaan Romawi seperti Kaisar, dia mau mengangkat imam yang dia suka untuk menjadi imam besar, itu yang diangkat dia. Ya, imam besar diangkat oleh Roma. Sehingga Roma menunjukkan kemudian seorang sekte Saduki untuk menjabat imam pada saat itu ya. Imam besar lebih bersifat politis daripada religius pada saat itu tentunya ya. Nah, ini gambaran, sehingga tidak heran kemudian bagaimana hubungan yang begitu dekat antara imam, antara bait Allah dengan istana Herodes, istana kepemerintahan Romawi. Ya, Ananias yang menjadi imam besar, kemudian saya nggak lagi di situ. Gambaran Ananias yang menjadi imam besar, Ananias itu bukan seorang yang memiliki latar belakang yang baik, kredibilitasnya bukan. Ya, banyak pandangan dari beberapa buku yang mengatakan bahwa ya dia seorang korupsi, seorang yang biasa mengambil uang yang bagian dari milik imam-imam yang lainnya. Tidak segan menggunakan kekerasan, dan bahkan dikatakan oleh seorang penafsir bahwa dia sangat kejam, sangat bengis, sangat angkuh, dan sangat rakus gitu ya. Itu pemerintahan imam. Sehingga gambaran ini juga sangat-sangat perlu kita perhatikan. Jadi Ananias memerintahkan mereka untuk berdiri dan memukul Paulus dengan pukul mulutnya gitu ya. Jadi bukan imam besar yang mukul, tapi memerintahkan kepada orang yang berdiri dekat Paulus pukul gitu ya. Tampar mulut Paulus, walaupun ya pada akhirnya juga Paulus membela diri. Paulus tetap memberikan satu respon, justru mencela imam besar. Ya, Tuhan akan memukul engkau. Tindakan imam besar melanggar hukum yang notabene-nya mereka bela begitu. Sehingga tadi pertanyaan Bu Lomo enggak, kok hukum Romawi kelihatan lebih baik, lebih adil daripada hukum agama Yahudi? Saya pikir bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari hukum yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Persoalannya adalah para penegak hukum, para imam-imam,
Para ahli Taurat mereka lah yang menyalahkan hukum itu. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum yang Tuhan berikan di dalam kitab suci. Sebagai wahyu yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Sehingga kalaupun misalnya ada hukum-hukum yang benar di kerajaan Romawi, tadi sudah katakan sedikit pengaruh dari kekuasaan Yunani yang sebelumnya mempengaruhi mereka. Tetapi juga kita jangan lupa bahwa istilah all truth is God, truth itu juga mesti harus kita pahami. Orang-orang dunia, mereka membuat satu hukum itu berdasarkan tanggapan mereka, respon mereka terhadap wahyu umum yang Tuhan berikan. Sementara kitab suci adalah wahyu yang Allah berikan. Kalau saya mengutip istilahnya Pak Tong, kitab suci ini adalah wahyu khusus. Ya. Di dalam seri filsafat Asia beliau mengatakan demikian. Saya setuju bahwa apa yang Tuhan sampaikan Alkitab, firman Allah adalah wahyu khusus. Ya. Tindakan imam besar melanggar hukum yang notabene-nya mereka berikan. Orang banyakkan Paulus bahwa dia berhadapan dengan imam besar. Dan Paulus tidak tahu kalau Ananias itu adalah imam besar. Bisa kemungkinan. Karena memang Paulus sudah tidak lagi mengikuti kelompok Farisi. Pertama. Kedua, pemilihan imam besar juga ada kekuasaan orang Romawi. Begitu ya. Jadi sehingga Paulus juga mengatakan mereka bahwa wah engkau seperti kapur yang kubur yang dilabur putih. Ini hanya ada dua ya yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada orang Farisi dan juga dipakai oleh Paulus dalam konteks ini. Sehingga apa? Paulus melihat bahwa mereka menggunakan hukum, mereka mau membela hukum tapi melanggar hukum. Nah, inilah gambaran kemunafikan, keberagamaan orang-orang pada zaman itu. Saya pikir juga zaman sekarang juga kita mesti terus bergumul juga ya. Jadi Paulus tidak merendahkan jabatan imam, tidak. Paulus bukan orang kemudian orang atau imam besar itu sendiri, imam besar atau para imam itu sendiri yang sebetulnya merendahkan, membuat diri mereka terhina. Ya, membuat diri mereka terhina, membuat diri mereka tidak terhormat. Sehingga kemudian kenapa ada orang Kristen yang hidupnya tidak terhormat dalam tanda kutip seperti yang tadi Bapak Ibu teman-teman bahas gitu ya. Sehingga bukan salahnya pada firman Allah, salahnya pada hidup kita sebagai orang percaya yang tidak mampu hidup seturut dengan hati nurani yang sungguh-sungguh. Paulus masuk di sini sebetulnya pokok yang Paulus sampaikan adalah teologi atau pokok teologi dalam pasal ini adalah mengharapkan kebangkitan orang mati. Di tengah-tengah situasi yang pelik, yang sulit, Paulus tetap ada pokok teologi, pokok kebenaran, pokok Injil yang dia sampaikan. Dan di dalam bagian ini dia mengatakan, aku orang Farisi, aku dituduh, ditangkap karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati, sehingga timbul pertikaian, bukan antara orang Farisi dan orang Saduki. Kepala pasukan mengamankan orang Paulus. Saya sedikit melihat bagian ini, bahwa kita ini juga singkat ya, saya pikir. The next day, since the commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews, he released him and ordered the chief priests and all the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. Paul looked straight at the Sanhedrin and said, My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Those who were standing near Paul said, You dare to insult God's high priest? Paul replied, Brothers, I did not realize that he was the high priest. For it is written, Do not speak evil about the ruler of your people. Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, My brothers, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. I stand on trial because of my hope in the resurrection of the dead. When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees say that there is no resurrection, and that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees ignore them all. There was a great uproar.
And some of the teachers of the law, who were Pharisees, stood up and argued vigorously. We find nothing wrong with this man. They said What a spirit or an angel has spoken to you. the dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. Ya, ini gambaran bagaimana Paulus ya, begitu dia di hadapan mahkamah agama, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap memberitakan kebangkitan Kristus. Jadi dia mengharapkan satu kebangkitan ini membuat orang yang tadinya bersatu melawan dia, justru mereka sendiri yang saling berlawanan ya. Di dalam ayat yang ke-11, maka Tuhan datang kepada Paulus, Tuhan menguatkan Paulus. Tadi sudah disinggung juga bagaimana ya ketika Paulus didatangi oleh Allah, ya, Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang enak, sesuatu yang mulus, ya, perkaranya akan lancar, akan nyaman, hidupnya akan senang, tidak. Justru Tuhan datang kepada dia untuk kemudian memberikan kekuatan, keberanian, dan bahkan untuk dia tetap memberitakan Injil Kristus dengan berani. Nah, saya melihat sedikit lagi dalam ayat yang ke-11 ini, kita sedikit melihat bagaimana. Sekaligus juga ingin memperhatikan apa yang tadi Pak Heri tanyakan ya, tentang apakah dalam konteks zaman sekarang misalnya masih dalam konteks doktrin masihkah relevan bagaimana kemudian orang mendapatkan satu penglihatan dijumpai oleh Yesus langsung gitu ya. Jadi menjadi sesuatu yang menarik. The next morning, the Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. They went to the chief priests and the elders and said, "We have taken a solemn oath." Then Paul called one of the centurions and said, "Take this young man to the commander. He has something to tell him." So he took him to the commander. Oke, saya stop sampai di situ. Jadi, dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Paulus sehingga Paulus berkata, dan yang paling terakhir adalah dia menampakkan diri kepadaku. Maka penampakan Kristus kepada Paulus dalam konteks di mana suatu pemanggilan Paulus sebagai saksi, Paulus sebagai rasul. Ya, maka dalam konteks zaman sekarang kita sudah punya kitab suci yang lengkap. Ya, kita percaya otoritas kitab suci yang ditulis oleh para rasul, ditulis oleh para nabi sudah sangat sempurna. Sehingga kita mau mengharapkan satu Kristus kemudian datang secara langsung pada kita, ini adalah sama saja kita tidak menghargai satu kebenaran atau kitab suci yang sudah ditulis oleh Tuhan. Sehingga tidak bisa dijadikan doktrin kalau ada orang mengatakan, oh Kristus menampakkan diri kepada saya atau saya melihat Kristus. Tentu Tuhan menyatakan diri kepada setiap orang bisa dengan cara Tuhan, tetapi juga kita mesti harus menguji setiap apa yang orang katakan tentang Tuhan. Ya, kembalilah kepada kitab suci, otoritas kitab suci. Saya percaya itu ya. Jadi jangan terlalu terpengaruh kalau ada orang mengatakan ya itu biarlah misalnya pengalaman pribadi dia. Kalau pengalaman pribadi biarlah itu sebagai satu pengalaman dan bukan sebagai satu kebenaran, lain dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada para rasul gitu ya. Komplotan orang Yahudi yang mau bersumpah membunuh Paulus. Jadi tadi sudah disinggung juga di sini ada seorang ponakan Paulus yang memberitahukan kepada Paulus. Tetapi menarik sekali bahwa di dalam bagian ini ponakan Paulus yang begitu berani menyatakan kepada Paulus, tetapi juga ketika Paulus mengutus orang ponakannya kepada seorang kepala pasukan pun begitu percaya dengan seorang anak muda yang memberikan kesaksian itu gitu. Tidak meragukan dan tidak mempertanyakan. Disinilah kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan mengutus Paulus ya untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil Tuhan. Luar biasa cara pemeliharaan Tuhan bagi Paulus. Di sini kita melihat bagaimana Paulus dipindahkan dari Yerusalem dibawa ke Kaisaria. Ya, maka di Yerusalem seorang Kaisar Claudius ya luar biasa dipakai Tuhan. Ya, mengirimkan surat kepada Felix, lalu memberikan keterangan bahwa Paulus ditangkap oleh karena
peristiwa atau tentang hal agama, bukan tentang pelanggaran terhadap hal-hal yang bersifat moral dalam konteks pelanggaran terhadap hukum Yahudi, tidak. Then he Sehingga called di two sini of kita his melihat inferior bagaimana Paulus detachment of horsemen and dibawa 200 spearmen malam-malam gitu ya, provide pasukan mounts pengawalan to begitu Governor ketat. Kenapa? Felix. Tadi sudah disinggung. Dia seorang Claudius Rom. Lysias, to His Excellency Paulus Governor seorang Felix, Rom. greetings. Keselamatan dia. This Dia man harus was hidup seized by the sampai Jews dia and they were Felix. about to kill Kalau him. tidak, But I betapa came with my berbahayanya. troops and rescued him, for I Ya. had learned that he is a Roman Oleh citizen. sebab itu, I ya, di wanted to dalam know why konteks they were accusing him. kehidupan kita, So I brought him to their bagaimana kita Sanhedrin. berjuang, bagaimana When I kita was informed melayani, of a plot, I ya, also ordered his tantangan, accusers to present to kesulitan. you their case against him. Tapi lihat, So the soldiers carrying out their cara orders Tuhan took bekerja sungguh Paul luar with biasa. them during the night, and Ya, the next jadi day pengawalan they begitu let the ketat cavalry go hanya on untuk with seorang Paulus them demi while they siapa? returned to the barracks. Demi Injil ke Roma misalnya kan. Misi yang Tuhan tanam dalam diri dia. Ya. When the cavalry arrived Bukan in dalam konteks Caesarea, sebagai seorang yang they bebas, delivered tapi the dalam letter to the konteks sebagai governor seorang and handed tawanan. Paul over to him. ya. Governor read the letter and asked what province he was from. Learning that he was from Cilicia, he said, then he ordered that Paul be kept under guard in Herod's palace. Iya, menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi tentang kehidupan orang Kristen, ya, tentang kehidupan orang ya, yang notabene-nya menyebut diri Kristen tetapi tidak hidup sebagai orang Kristen layaknya seorang Kristen. Bagaimanapun ya, kita standar hidup kita sebagai orang percaya itu tinggi. Standar hidup kita adalah layaknya hidup Kristus di tengah-tengah dunia. Ya, Paulus pun meneladani Kristus. Para rasul meneladani Kristus, sehingga kita pun harusnya memiliki satu standar hidup yang tinggi. Pondasinya apa? Pondasinya adalah kebenaran firman Tuhan. Pondasinya ya kitab suci. Yang menjadi problem adalah seringkali orang Kristen menjadikan kitab suci sebagai satu kontribusi untuk memenuhi pikiran, pengetahuan, tapi tidak sampai pada hati. Sehingga tadi dikatakan menarik sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman, ya Paulus berani, bijak, tapi bijak berani untuk yang benar. Ya, bijak sekaligus juga menjadi pribadi yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan.